Seorang preman melakukan pemalakan di kafe milik komedian Ucok Baba di Jalan Palabali, Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Preman tersebut kini ditangkap polisi. Diketahui video aksi pemalakan tersebut viral di media sosial. Dalam akun Instagram @depok24jam, unggahan video ini menuai lebih dari 1.000 komentar dan disaksikan lebih dari 92.000 warganet. Dalam video tersebut, pelaku yang nampak mengenakan kemeja berwarna ungu muda dan celana jeans ini mencak-mencak terhadap Ucok Baba. Bahkan, ia mengaku anak orang kaya di daerah Rawageni, Cipayung, Kota Depok. "Cok, maaf ya, gue anak orang kaya, di Rawageni gue anak orang kaya," tanya si Ayuni. "Gue anak orang kaya. Gue bukannya duit ngemis sama lu, Cok, lu artis," teriak si pelaku terhadap Ucok Baba dalam video tersebut. "Jangan duit 100, 200, 300, gope gedenya. Gue anak orang kaya di Rawageni. Siapa yang gak kenal gue di Rawageni? Gue anak orang kaya di Rawageni," lanjut dia dengan nada tinggi. Diketahui pelaku pemalakan berinisial ID. Ia diamankan tim Jaguar Polres Metro Depok selang beberapa jam setelah memalak Ucok Baba. Kepala tim Jaguar Polres Metro Depok, Ibtu Winam Agus, mengatakan, ID diamankan di sebuah pos tak jauh dari lokasi pemalakan, saat sedang pesta minuman keras. Halo Mama. Kisah itu diketahui dari unggahan akun TikTok @cahyanip Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Dalam video itu, ada sejumlah orang sedang menaburkan bunga di atas makam. Kemudian, terlihat dua anak kecil yang terus memanggil mama. Mereka juga mencoba untuk mendekatkan telinga ke makam tersebut. Dua anak kecil dalam videonya itu bernama Aska, 5, dan Zikra, 4. Kedua bocah laki-laki tersebut merupakan keponakan dari Cahyani. Video dua anak kecil terus memanggil mamah saat berada di makam, membuat warganet terharu. "Iya, memang sudah dari dia kecil panggilnya mamah," ujar Cahyani kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Di video itu, "Keponakan-keponakan aku memang memanggilnya mama sama neneknya," lanjut dia. Cahyani menyampaikan, ibunya sudah mengurus dua bocah itu sejak mereka lahir. Sehingga, menurutnya, dua keponakannya saat itu tengah rindu dengan sang nenek. Beredar di media sosial sebuah video yang menceritakan nasib sedih seorang tukang becak di Kabupaten Tegal bernama Saat, 77. Saat diusir dari rumahnya oleh sang anak dan kini harus menumpang di rumah teman di kios jahit. Selain itu, Saat juga menceritakan penghasilannya yang hanya Rp7.000 lantaran saat ini banyak orang yang lebih memakai jasa kendaraan online. Uang yang didapat senilai Rp15.000 dan hanya cukup untuk makan dan membeli rokok. Saat ditanya soal tempat tinggal, ia mengatakan saat ini menumpang di kios jahit milik temannya. Ia sudah menumpang selama 4 tahun lantaran tak ada pilihan lain. Saat bercerita, anak-anaknya tak ada yang mau menerimanya untuk tinggal di rumah, sedangkan sang istri sudah tak ada. Saat mengatakan, dirinya sangat sedih dan hanya bisa menangis setiap malam. Meski begitu, ia ikhlas diabaikan oleh anak-anaknya dan tetap akan memaafkan mereka bila suatu saat mereka mendatangi. Viral di media sosial video seorang ibu memberikan ponsel anaknya dengan uang koin sebanyak 1,7 juta rupiah. Diketahui video tersebut direkam di sebuah toko ponsel di Magelang. Ibu tersebut membongkar celengan anaknya untuk membeli ponsel agar bisa melakukan belajar daring. Ia adalah Rismiyati, seorang ibu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Ditemui di kediamannya, Rizmiati bercerita, ia memang membutuhkan ponsel baru agar kedua anaknya bisa bersekolah. Sebab, sejak pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online. Anak pertama bernama Ahmad Fardan Azmi duduk di bangku kelas 3 SD, dan adiknya Sofia Goyatun Nafisah kelas 1 SD. Ia mengakui kondisi ekonomi keluarganya sedang kekurangan sehingga belum sanggup membeli ponsel baru. Kemudian, ibu yang sehari-hari bekerja di pabrik garmen itu meminta agar anak-anaknya merelakan tabungannya untuk membeli ponsel baru supaya bisa mengerjakan tugas sekolah dengan lancar. Menurutnya, uang receh senilai kurang lebih 1,7 juta rupiah tersebut adalah hasil tabungan anaknya selama 2 tahun. Kedua anaknya masing-masing menyimpan uang jajan sehari-harinya di celengan plastik. Nih mami tahu ya kempes. Kempes belain. Kempes mami. Dalam video 50 detik yang beredar dan direkam pihak keluarga, saat jenazah almarhum dimasukkan ke dalam liang lahat dan hendak ditimbun dengan tanah, tiba-tiba kain kafan mulai mengempis. Seorang perempuan lantas terkejut dan menyebut bahwa jenazah sang ayah mengempis serta menghilang. Diketahui, proses pemakaman tersebut dilakukan di pemakaman keluarga di Dusun Padamara, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur pada Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021, selepas salat Asyar. Lewat video tersebut, jasad TGH lalu Albayani dikabarkan menghilang. Saat dikonfirmasi, anak almarhum yakni Baik Fitriani Dwi Nispiana juga membenarkan soal rekaman video itu. Namun, ia tak bisa memberikan banyak keterangan karena kondisinya kurang sehat. Baik menjelaskan, pihaknya sudah memberikan keterangan pada kepolisian. Viral di media sosial video yang memperlihatkan mobil yang menggunakan pelat nomor palsu. Padahal, tindakan tersebut jelas-jelas melanggar aturan. Pada video terlihat mobil Toyota Kijang Innova yang sedang mengisi bensin di SPBU. Awalnya, mobil tersebut menggunakan pelat nomor merah yang menunjukkan kendaraan tersebut adalah angkutan dinas pemerintahan, dengan nomor polisi Ku1105B. Tapi, saat pengemudi akan kembali ke dalam mobil, dia terlihat menyopot pelat nomor tersebut. Di baliknya, sudah terdapat pelat nomor hitam untuk kendaraan sipil, dengan nomor KT66FS. Perlu diketahui, penggunaan pelat nomor palsu merupakan tindakan pelanggaran hukum dan akan dijerat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemilik kendaraan yang terbukti memalsukan pelat nomornya, akan diberikan penindakan tegas hingga ancaman penjara. Bagi pemalsu pelat nomor, pertama akan diberikan bukti pelanggaran tilang karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, kata Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, kepada Kompas, beberapa waktu lalu. Fahri mengatakan, mengenai penindakan pemalsuan pelat nomor bisa juga dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Video seorang pria yang mengaku disumpahi kecelakaan oleh polisi viral di media sosial. Awalnya video itu diunggah oleh pemilik akun Instagram @akatsuki_itachi27. Namun setelah ditelusuri akun tersebut kini menghilang. Sedangkan video itu telah viral dan dibagikan oleh sejumlah akun media sosial lain. Di antaranya akun Instagram @smart.gram yang mengunggah ulang video itu pada Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Video itu direkam oleh seorang pria pengendara mobil. Saat itu ia dihadang petugas polisi yang menjaga pos penyekatan PPKM. Keduanya pun cekcok hingga si pengendara mengaku disumpahi kecelakaan oleh si polisi. "Nih bapak nih nyumpahi orang kecelakaan nih. Gilak nih bapak nih," ucap perekam video sembari mengarahkan kamera ke polisi yang berdiri di jalan.
Pengendara itu menjelaskan jika ia adalah pendatang dan tidak tahu jalan jika harus putar balik. Akan tetapi petugas tidak percaya hingga terjadi adu mulut. Dan pengendara mobil mengaku jika disumpahi kecelakaan oleh petugas polisi itu. Unggahan ini pun langsung mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak yang membela polisi karena video yang dibagikan hanya setengah saja. Viral di media sosial.